anugerah Tuhan. Saya ada pergi ke Papua itu semuanya benar-benar semuanya karena anugerah. Jadi yang saya mau saksikan gini, sebenarnya saya udah beberapa kali pergi misi sama teman-teman saya, ada sekelompok teman saya ya. Terus waktu begitu pandemi kan semuanya berhenti ya kegiatan ya, kita nggak ibadah, kita nggak bisa kemana-mana, dan kita hanya di rumah gitu ya. Ibadah juga kita akhir 1 tahun terakhir ini kita pakai Zoom ya, Zoom meeting, Zoom. Nah, terus itu di hati saya nih, di hati saya. Memang selama pandemi ini Tuhan tetap memberkati yang Tuhan percayakan sama kami, sama saya dan Bang Amos, melalui pekerjaan Bang Amos dan juga melalui usaha yang Tuhan kasih buat kami. Cuma memang bukan cuma sih, memang berkat itu ada gitu ya. Saya kerja. Jadi kalau mamanya kadang-kadang saya nggak, itu kadang-kadang pagi saya kerja sampai sore, stop sebentar, 6:30 malam, terus lagi masak sampai bisa jam 9, jam 10 gitu. Capek, tapi saya suka melakukannya. Saya capek gitu, tapi saya suka gitu. Nah ini yang dibilang mungkin itu talenta ya. Jadi Tuhan kasih kita, terus kita ngerasa ini sesuatu yang kita suka kita lakukan dan memberkati gitu. Nah ada berkat masuk, tapi ada hal-hal tertentu juga di keluarga saya yang saya sama Pak Amos itu harus support yang Tuhan percayakan. Jadi misalnya ada nih di depan nih, oh Tuhan terima kasih berkatnya. Nggak taunya saudara kami perlu, oke, ini perlu diberkati, iya. Jadi berkatnya ada, kami bisa menikmati sedikit nggak apa-apa, tapi lewat lagi gitu. Nah di hati saya waktu itu gini, Tuhan, saya kok udah lama nih nggak misi ya, cuma ini aja angan-angan ya. Kata saya kadang-kadang kalau kita angan-angan terlalu gede gitu, pengen jalan-jalan atau apa gitu, katanya menghayal babu, katanya menghayal pembantu ya. Jadi saya ngayalnya gitu, pengen lagi misi, pengen jalan-jalan gitu, tapi kayaknya nggak mungkin karena ini kan lagi pandemi ya. Terus duitnya juga perlu banyak, satu orang tuh kalau saya hitung bisa 15-20 juta kalau ke Papua dengan tiket PP dan sebagainya. Lalu saya biasalah nyapa-nyapa teman-teman lama gitu. Salah satunya teman saya lama itu saya bilang, hai apa kabar ibu? Baik, dia bilang gitu. Udah lama ya kita nggak misi, saya bilang gitu. Terus iya ya gitu. Tahu nggak saudara? 1 minggu kemudian dia nanya ke saya, dia bilang gini, Kak Olin serius mau misi, dia bilang gitu. Terus aku bilang iya, ke Papua yuk, dia ngomong gitu. Terus aku bilang, aku tuh nggak mikir duitnya ya, nggak mikir biayanya, langsung ini, ayo langsung gitu aja ya, langsung ayo gitu. Nah terus serius Kak Olin mau gitu, iya mau, oke doa ya, dia bilang gitu. Terus nah nih kalau saya mau pergi ke satu tempat atau memutuskan sesuatu yang menurut saya agak penting dan besar, selain saya tanya Tuhan, saya harus tanya Bang Amos karena dia kan pemimpin saya gitu ya. Jadi saya nanya, saya cuma ngomong gini, Tuhan kodenya adalah kalau Tuhan oke, saya pergi, mesti Bang Amos iyain, boleh gitu ya. Nah terus saya bilang, saya ngomong nih sama Bang Amos, Bang aku mau diajak ke Papua boleh nggak gitu. Terus dia gini, ngapain sih langsung gitu. Ngapain ke Papua? Enggak usah. Lagi begini lagi keadaannya. Aku langsung ini, ya sudahlah, ini tandanya saya nggak pergi gitu. Tapi di hati gini, masa iya sih gitu nggak pergi ya. Saya suka ini saudara, suka sedikit maksudnya nakal gini ya. Nanti kalau udah tenang lagi, dia lagi happy, saya ngomong lagi, aku beneran nggak boleh ke Papua. Masa sih? Kan aku pelayanan gitu, nanya gitu ya. Enggak usah nih, gitu pokoknya masih gitu. Ya udah, terus hari saya ngomong sama teman saya, kayaknya nggak bisa lah, nggak jadi gitu. Terus dia bilang, oh serius gitu, oh ya udah gitu. Terus satu waktu udah hampir 2 minggu kemudian saya nanya lagi, Bang kamu serius? Aku sedih loh kalau nggak bisa, kan aku pergi pelayanan gitu. Terus saudara, di luar pikiran saya dia ngomong gini, ya udah boleh pergi, udah pokoknya pergi, kalau kamu mau pelayanan nggak apa-apa gitu.
Nah itu kan kata kunci ya, boleh pergi ya. Tapi kamu benar-benar ini kan hatinya, iya udah pokoknya jelas ya, kamu harus sama siapa perginya. Iya jelas. Wah udah sudah, saya happy banget. Akhirnya saya pergilah. Intinya saya nggak tahu gimana, pokoknya ada satu anak Tuhan yang dia punya kerinduan, dia balik ke Merauke. Misinya kita memang ke titik nol Indonesia itu kan ada 4 ya, timur, utara, barat, selatan. Nah kalau yang saya udah pergi itu, puji Tuhan, di Sabang itu yang di Aceh, terus Miangas itu di Manado paling atas, itu perbatasannya Filipina. Nah yang kemarin ini Merauke itu ada di Papua, perbatasannya sama PNG, Papua Nugini ya. Nanti kalau saudara tanya, pokoknya di sana kami berdoa, kami melayani dan melayani beberapa gereja. Intinya kalau Tuhan memberkati, Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyiapkan semuanya. Saya hanya mengeluarkan biaya PCR. Semuanya, hotel, makan, PP pesawat saya, dalam anugerahnya saya dibayarkan, diberkati. Itulah saudara. Ada beberapa kesaksian selain itu, tapi saya dapat satu hal. Ada ayatnya kurang lebih isinya gini, boleh ada yang cariin nggak? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Sebenarnya saya itu hanya di dalam hati aja. Kalau mau dibilang duit, maksudnya ini maaf ya, ini kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan saya, Tuhan memberkati pekerjaan Bang Amos. Tapi yang seperti tadi saya cerita, kami menyalurkan lagi itu untuk kebutuhan beberapa keluarga kami dan kebutuhan orang yang memang saat ini keluarga kami membutuhkan ya. Bukan keluarga saya dengan Bang Amos, tapi keluarga saudaranya dia, saudara saya gitu, orang tua saya gitu. Nah, berkat itu ada, terus kepake. Tapi Tuhan lihat ya, Tuhan lihat hati saya. Maksudnya gini loh, seolah-olah Tuhan ngomong gini, nak, pergilah jalan-jalan gitu. Apa yang diinginkan hatimu aku berikan. Saudara, sampai pulang dari sana saya tuh nangis loh. Saya terharu, saya bilang ini, Tuhan makasih ya. Saya terima kasih sama orang ini. Orang ini, saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, sekalipun saya nggak pernah ketemu. Tapi orang ini membiayai saya pulang dan pergi. Dia suruh teman saya nyari, siapa aja teman kamu yang mau ikut, saya akan biaya. Waktu itu saya sempat nanya sis dia, ingat nggak sis? Sis kamu siap nggak kalau satu waktu saya ajak pergi? Tapi memang sis dia kondisinya belum bisa karena dia nggak bisa meninggalkan pekerjaannya. Nah saudara, kami pergi 8 orang ke sana. Ya semuanya Tuhan siapkan. Itu yang saya lihat. Jadi saya rasa apapun ya, dalam keadaan apapun, pandemi dan sebagainya, itu nggak ada artinya apa-apa buat Tuhan. Bagi orang yang mau benar-benar Tuhan pakai, bagi orang yang benar-benar Tuhan lihat hatinya tulus, yang Tuhan mau diutus kemana aja, ya, bukan karena kuat dan gagah saya, bukan. Terus di sana nanti yang kedua aja saya kesaksiannya apa yang terjadi di beberapa gereja dan tempat yang kita datangi, dan saya lihat benar-benar penyertaan Tuhan. Saya cuma mau katakan, gimana sih caranya bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu Dia akan memberikan. Caranya itu gampang. Begitu Anda dengar lagu atau dengar ayat atau dengar sesuatu, ini hatinya langsung dibangkitin, langsung bilang, Tuhan, aku bersuka karena Engkau, aku melihat apa yang Engkau lakukan buat aku melihat Engkau memelihara aku, keluargaku dan sebagainya. Terus dilatih hatinya untuk bersuka, jangan bersungut-sungut, bersuka. Misalnya nanti pas keluar habis dari sini senang, dapat makanan, ketemu teman senang gitu, langsung bilang, Tuhan aku bersyukur. Maka Dia akan memberikan semuanya yang Engkau inginkan di hatimu. Bahkan yang tidak terpikir oleh saya, itu Tuhan siapkan. Percayalah saudara, tidak ada satupun yang dapat menghambat berkat Tuhan buat kita. Apabila Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila Tuhan menutup pintu, tidak ada yang dapat membukanya, ya. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur. Bapak, kami sangat berterima kasih karena kasih karunia-Mu kami semua di dalam ruangan ini
bahkan sekeluarga besar kami sudah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami pasti diselamatkan, kami menerima keselamatan kekal, hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami dilindungi, kami dipagari, tidak ada satu penyakit, tidak ada satu kelemahan tubuh yang boleh berkuasa dalam diri kami. Dan kami percaya kami pasti dirubahkan. Kami pasti dirubahkan oleh firman. Kami mau hidup berdasarkan firman. Terima kasih Bapak, biarlah siang hari ini Kau yang beracara, Kau yang berbicara, Kau urapi, berkati. Bukan seperti pengetahuan saja yang kami dapat siang hari ini, tapi merupakan remah bagi kehidupan kami, merupakan pedoman dalam kehidupan kami, karena kami percaya kami pasti diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar firman, katakan amin. Boleh sambil berdiri ya, kita nyanyi satu lagu aja ya, nyanyi satu lagu. Hari ini ku rasa bahagia, boleh ya, biar semangat loh. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa Tuhan kita tanpa mengira di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam rohani, berjalan dalam kasih Tuhan. Boleh kau sahabatku, sahabatku, katakan kau saudaraku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, tepuk tangan. Jadi ada yang bisa memisahkan kita nggak? Nggak ada. Ya. Bilang, kau sahabatku. Coba kali-kali dulu. Kau sahabatku. Coba berikan dulu yang sahabat ya. Kau saudaraku ya. Ya. Oke, saya mau nanya. Siapa yang mau diberkati? Kurang semangat. Siapa yang mau diberkati? Weh, mantap. Pertanyaan kedua, siapa yang mau memberkati? Beda ya. Kalau berkati, amin. Berkati, amin. Kita ulang ya. Siapa yang mau diberkati? Mantap. Siapa yang mau memberkati? Amin. Wah, mantap. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang mau dikejar-kejar berkat? Wah, hanya sedikit pengerjaan aja, berarti banyak yang gak percaya nih. Saya akan bukakan satu rahasia bagaimana cara dikejar-kejar berkat, dan itu sudah terjadi dalam kehidupan saya, terutama dalam kehidupan pengerja-pengerja. Berkat itu nggak bisa ditolak, saudara. Dikejar-kejar. Gitu. Siapa yang mau tahu rahasianya? Angkat tangan. Oke, kita buka ya. Di Mazmur 133. Sudah semua, saya bacakan ya. Dari topik dikatakan persaudaraan yang rukun. Katakan rukun. Ya. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, saudara-saudara harus rukun. Katakan, aku mau rukun sama kamu. Kiri kanan bilang. Coba tegur kiri kanannya, aku mau rukun sama kamu. Ya. Nah ya, lanjut ya, yang kedua ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala janggut meleleh ke janggut. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yang ketiga, boleh kalau ada ya kita nyanyikan, kita bacakan bersama ya. Seperti embun yang turun ke atas
Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi berkat itu diperintahkan kalau ada apa? Kerukunan. Ya. Saya ulang lagi ya. Berkat itu diperintahkan kalau kita ada kerukunan. Saya tanya ya, pernah nggak saudara-saudara karena ada seorang yang udah memberkati nih, karena nih orang nyebelin, aduh, rasa sukacita kita kan jadi nggak rukun sama dia, jadi nggak jadi. Pernah nggak? Pernah. Nah, pernah. Jadi memang harus rukun, saudara. Kuncinya adalah kalau kau rukun, berkat berlimpah-limpah. Gimana sih supaya kita bisa rukun? Gimana sih supaya kita bisa hidup menerima kami sekelompok ini ya, pengurus ini nggak pernah bisa sama. Kadang-kadang kami juga suka berbeda-beda. Tapi karena kerukunan, kami jaga kerukunan sampai saat ini kami melayani. Ada amin? Dalam kehidupan juga begitu, saudaraku. Nggak akan bisa kita sama dengan orang lain. Bisa ada berbeda pendapat. Tapi di mana ada kerukunan, berkat itu diperintahkan. Bukan saja diperintahkan, tapi dikatakan tadi dua. Tanda seperti minyak. Selain kita berkat-berkatkan, kita diurapi. Amin? Oke ya. Bagaimana sih cara bisa hidup rukun? Yang pertama, punya kasih. Kasih itu apa? Yesus itu sendiri. Kita sudah punya Yesus dalam diri kita. Artinya, kasih itu ada nggak dalam diri kita? Ada, saudara bilang, ada Yesus dalam diri. Ada Yesus dalam diri saya. Ya. Yang kedua, harus bersuka cita. Ya, harus bersuka cita. Apapun masalahmu, bersuka cita aja. Nggak dapat berkat, terima kasih. Ya. Jangan nggak dapat berkat, orang juga yang mau ngasih berkat jadi mau ngasih jadi mahal. Kita kan suka dapat berkat ya di sini ya. Nggak dapat berkat hari ini, terima kasih Bang Amos, Pak Amos, terima kasih Pak Bolin. Next year kita dapat lagi. Jangan ngeluh. Artinya kita selalu bersuka cita. Dapat nggak dapat, suka cita. Amin. Amin. Harus ada kedua ketiga. Harus ada damai sejahtera. Ya. Harus ada damai sejahtera. Artinya apa? Damai. Yang satu dapat, yang satu enggak ngiri. Damai. Lu nggak dapat, nggak apa-apa. Nanti juga dapat. Itu damai. Artinya damai terus. Bilang ada sukacita dalam diriku. Ada sukacita dalam diriku. Ada damai. Ada damai. Yang keempat, ada sabar. Ada sabar. Ya. Sabar. Hari ini nggak dapat, kok kemarin aku nggak dapat kayak gini. Sabar. Nextnya pasti dapat. Ya. Yang kelima, ada kemurahan. Nggak dapat, lu nggak dapat ya? Ya udahlah, aku bagi sedikit. Nggak apa-apa, dapat kayak tadi ya. Boleh nggak kesaksian. Dia dapat berkat karena punya kemurahan, berbagi. Akhirnya kita apa? Hidup tuh rukun sesama jemaat. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Ya. Yang kelima, ada kebaikan. Orang yang murah itu pasti ada punya kebaikan. Ya. Lalu apa? Kesetiaan. Dia setia. Percayalah. Kita lihat ya, orang-orang yang setia di IHOP itu selalu kita prioritaskan. Ya Bang Amos ya. Jemaat-jemaat yang setia itu pasti kita prioritaskan. Apapun berkat, bahkan nggak datang pun kita antar. Ya Bang Amos ya. Itu tanda apa? Setia. Ya. Orang-orang setia itu pasti dikejar-kejar berkat. Selanjutnya Pak, lemah lembut. Jangan apa-apa kiri kanan, harus lemah lembut, harus baik-baik. Ada amin? Amin. Jadi kemuliaan dulu untuk Yesus yuk. Ya. Jadi hidup rukun itu harus punya kasih. Kasih itu udah ada dalam kita. Yesus itu sendiri. Kedua apa? Sukacita. Terus apa? Damai sejahtera. Apa? Sabar. Ya. Orang sabar itu pasti rukun aja. Ya. Terus apa? Murah hati. Terus apa? Kebaikan. Orangnya baik. Terus apa? Kesetiaan. Terus apa? Kelembutan. Yang terakhir apa? Penguasaan diri. Ya. Kalau kau mau hidup rukun, kuasai dirimu. Saudaraku. Kuasai dirimu. Ya. Kita bisa ngomong kasih-kasih, tapi saat kita menghadapi keadaan yang berat, bisa gak kita menguasai diri untuk bersuka cita? Bisa gak kita menguasai diri untuk apa? Untuk selalu bersyukur. Kuasai dirimu. Kalau kau bisa melakukan ini, percayalah, kita bisa hidup rukun. Rukun sama semua orang. Di saat rukun ada berkat diperintahkan.
Amin. Amin. Ya, di saat ada rukunan berkat diperintah. Nggak bisa ditolak, saudaraku. Saya kalau kasih kesaksian banyak sekali bagaimana saya bisa hidup rukun ya. Contoh saya bersama Bang Amos tahu itu, hidup kami itu rukun. Walaupun ada perbedaan-perbedaan nggak apa-apa, kami selalu hidup rukun. Saya sangat-sangat diberkati dalam pelayanan ini. Bang Amos juga, kita saling memberkati ya. Semua sama pengerja ini kita itu rukun. Walaupun ada perbedaan, kami tetap dijaga kerukunan. Kami itu sangat-sangat diberkati, bukan hanya berkat materi saja, saudaraku. Banyak berkat pelayanan, berkat kesempatan, banyak kesempatan. Nah, saya mau, saudaraku, Natal sebentar lagi, saudaraku, ya, Natal sebentar lagi. Belajarlah hidup rukun sama semua orang. Amin. Amin. Kita nggak tahu. Mungkin orang ini yang kita buat kesel, mungkin dia lagi mau memberkati kita. Kita nggak pernah tahu. Mungkin orang ini yang membuat kita nyebelin, mungkin dia lagi mau memberkati kita. Gara-gara kita nggak ini jadi rukun, jadi gimana? Berkatnya nggak jadi. Ada amin ya? Amin. Siap rukun? Amin. Bilang, aku siap rukun. Ya. Coba beri tepuk tangan ke Yesus dulu. Pelajarannya agak berat ya, hidup rukun ini ya. Tapi percayalah saudaraku, kami itu pertama pengerja di saat kami kerukunan IHOP itu karena kami sangat rukun, sangat sepakat. Apapun perbedaan kami selalu sepakat, belajar sepakat. IHOP itu sangat-sangat diberkati. Amin. Amin. Nanti kita Natalan doa ya. Kita pasti sangat-sangat diberkati. Katakan amin. Amin. Saat ada berkat, percayalah, hidup belajar rukun, saudara. Belajar rukun, lakukan yang tadi. Yang tadi saya katakan itu adalah ada di buah-buah, namanya buah roh. Ada di Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Nah, di saat ada kerukunan, percayalah, saudaraku. Berkat itu nggak bisa ditolak, saudaraku. Saya kasih satu kesaksian, Saya pernah pelayanan, mobil saya akinya rusak. Aki saya rusak, mobilnya rusak. Saya nggak punya duit untuk beli aki gitu ya. Tapi pas saya nyalain lagi masih bisa. Ternyata saya tanya, Pak, ini harus sebentar lagi harus diganti, Pak. Kenapa? Karena akinya sudah nggak bagus nih, Pak. Terus teman saya bilang, saya selalu bersama teman saya itu selalu rukun. Walaupun kami ada perbedaan, tapi kami selalu menjaga kerukunan gitu ya. Begitu dia bilang, Pak, kenapa Pak? Bapak nggak naik motor jadinya? Enggak, mobil saya masalah artinya. Oh iya Pak, ntar saya berkati Bapak ya. Nggak usah, saya nggak enak kan. Gara-gara udah Bapak ntar saya berkati lah, beli aja artinya. Enggak Pak, nggak usah, nanti saya gajian aja, nanti saya beli. Gitu. Sampai kita pelayanan ya, saudaraku ya. Saya nggak bisa nolak, saudaraku. Saya bilang, ketemu Pak, ini berkatnya. Nggak usah Pak, nggak usah. Saya bilang nanti aja pas nanti saya gajian beli. Nggak usah. Sampai akhirnya saya diselipin selama saya. Sampai saya nggak bisa ditolak lagi, saudara. Saya nggak bisa tolak. Kenapa? Kami berdua tuh sangat rukun, menjaga kerukunan. Ini benar-benar kejadian, saudaraku. Saudara-saudaraku ke kiri kanan, belajarlah rukun. Kita nggak tahu suatu saat ibu bapak sebelah kiri kanan, ibu bapak punya berkat, mau memberkati saudara. Tapi kalau tidak ada kerukunan, kadang-kadang sebel ya, benar nggak? Kita mau memberkatin orang yang nyebelin, jadi nggak mau berkatin. Jadi nggak mau berkatin. Enggak. Makanya belajarlah damai sama semua orang. Belajar hidup rukun. Saat hidup rukun, maka berkat diperintahkan. Amin. 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 Mari kita berdiri, kita berdoa ya.